warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mulyadi, NPM 18630343. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Intermat. Ada 2 materi, yaitu evaluasi EMK. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu EMK, apa itu evaluasi. Ada pendahuluan, langsung saja kita ke materinya. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunanya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain-lain. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut, saat produk tersebut telah jadi, saat produk tersebut telah dipasarkan. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Di sini ada paradigma dari evaluasi, yaitu Quick and Dirty Evaluation, Usability Testing, Field Studies, Predictive Evaluation. Di sini saya akan menjelaskan Quick and Dirty Evaluation, yaitu umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan. Lanjut, evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya. Usability testing, evaluasi ini cukup dominan, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya. Kinerja user umumnya diukur dalam sebuah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Field studies, yaitu berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Predictive evaluation didasarkan pada pengalaman seseorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan produk. Ada keuntungan evaluasi ini, user yang diinginkan tidak perlu dihadirkan, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini evaluasi ini cukup populer. Teknik-teknik evaluasi ada 5, yaitu observing user, asking user their opinion, asking expert their opinion, testing user performance, modeling user test performance to predictive efficacy of user interface. Di sini ada hubungan antara paradigma dan evaluasi.
Ada teknik dari berbagai teknik dan diartikan oleh Quick and Dirty. Di sini ada juga teknik dan diartikan dengan usability testing. Ada juga beberapa teknik tadi, jenis evaluasi, diartikan dengan file studies. Di sini ada predictive yang juga diartikan. Lanjut kita dengan skala Likert, merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Nah, di sini ada tabel contoh evaluasi. Bayangkan web Udinus kemudian memberikan penilaiannya. Di sini ada tentang kriteria dari website tersebut, evaluator, dan nilai rata-rata. Kita lanjutkan dengan materi ke-10, yaitu teknik evaluasi. Di sini cukup banyak materinya, jadi saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Di sini kita ingin mengetahui apa evaluasi. Jadi evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil perancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna. Ada tujuan evaluasi. 3 tujuan utama dari evaluasi, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis evaluasi. Dua jenis utama dari evaluasi, yaitu dengan dilaksanakan pada kondisi laboratorium yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan, yaitu dalam kondisi percobaan, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, participatory design. Kita lanjutkan dengan mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah, diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive evaluation, cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review-based, model-based. Kita artikan yaitu cognitive walkthrough. Walkthrough dilaksanakan oleh perancang atau seseorang dalam ahli psikologi kognitif. Ahli bekerja melalui perancangan tugas tertentu, tahap demi tahap mengidentifikasi masalah yang berpotensi terhadap kriteria psikologi. Kita lanjutkan dengan heuristic evaluation. Diusulkan oleh Nestle dan Molik, hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pendekatan ini sekumpulan kriteria usability atau heuristik identifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria, yaitu perilaku sistem dapat dipastikan, perilaku sistem konsisten, feedback tersedia, kemampuan siswa tidak melebihi batas. Ada yang mengevaluasi implementasi. Kita habiskan sampai bawah. Nah, ini sampai bawah ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Nama saya Alis Mulyadi, mahasiswa Uniska BJB.